Hai Papa Mama sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Papa Mama silakan cerita keseruan beraktivitas bersama anak. Chat di kolom komentar di bawah ini ya, supaya Papa Mama yang lain ikut semangat juga. Setiap minggu, Geku Giku menyajikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum dari Bina Warga. Dan ada mini parenting juga buat Papa Mama. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV program Geku Giku, Gerejaku Kirangkanku. Yuk Papa Mama kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama. Tapi kita simak dulu yang penting juga buat Papa Mama, yaitu mini parenting. Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Dewita Karima Saraya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang memahami emosi anak. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu emosi. Menurut Don dan Sandra Hockenbury dalam bukunya Discovering Psychology, emosi adalah kondisi psikologis yang kompleks yang mencakup 3 komponen yang berbeda, yaitu pengalaman subjektif, respon fisiologis, dan juga respon perilaku. Sejalan dengan pendapat itu, Heather Shall juga mendefinisikan emosi sebagai kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan 2 aspek lainnya, yaitu aspek kognitif atau daya pikir, dan juga aspek konatif atau psikomotorik. Sementara emosi ini biasanya dipahami sebagai aspek afektif. Kadang, aspek afektif ini sering dikesampingkan. Dalam perkembangan anak, kebanyakan lebih banyak ditekankan tentang perkembangan kognitif ataupun motoriknya. Padahal, emosi anak merupakan penentu dari sikap yang menjadi salah satu hal yang mendasari perilaku manusia, seperti dalam mengambil keputusan, mengatur tingkah laku, bagaimana cara menghadapi hidup, ataupun bagaimana menikmati kehidupan selama perkembangan usianya. Emosi pada dasarnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu emosi yang menyenangkan atau pleasant emotion, seperti perasaan gembira atau senang, rasa sayang, rasa bersemangat, dan juga rasa ingin tahu. Emosi yang menyenangkan ini biasanya lebih mudah dijelaskan dan juga lebih mudah diakui karena berkonotasi positif dan menimbulkan sensasi yang menyenangkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, ada jenis emosi lain, yaitu emosi yang tidak menyenangkan atau unpleasant emotion, seperti perasaan sedih, takut, marah, kecewa, iri, cemburu, ataupun perasaan kesal. Kebalikan dari emosi yang menyenangkan, emosi yang tidak menyenangkan ini biasanya lebih mudah untuk diabaikan atau lebih mudah untuk tidak diakui. Bagi orang tua, memahami emosi anak merupakan hal yang penting. Dengan memahami emosi mereka, orang tua akan lebih mampu untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan juga lebih memahami mereka. Anak juga akan bertumbuh dengan lebih optimal ketika dia mampu mengenali emosinya dan juga mampu mengekspresikan emosinya dengan cara yang tepat. Untuk itu, ada 2 hal penting yang perlu dilakukan oleh orang tua. Yang pertama,
belajar untuk memahami bentuk emosi mereka. Dan yang kedua, mengajari bagaimana mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu bagaimana memahami emosi anak. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa emosi menjadi dua jenis, yaitu emosi yang menyenangkan atau pleasant emotion, dan juga emosi yang tidak menyenangkan atau unpleasant emotion. Orang tua perlu memahami bentuk dari dua jenis emosi ini. Cara untuk orang tua dapat memahami bentuk dari emosi anak, yaitu yang pertama, dengan mengamati ekspresi dan juga perilaku anak. Ketika anak merasakan emosi yang menyenangkan, cenderung akan muncul ekspresi wajah yang girang, tersenyum, tertawa, atau disertai dengan perilaku yang memeluk, melompat, perilaku yang menandakan bahwa dia bersemangat. Kebalikannya, ketika anak merasakan emosi yang tidak menyenangkan, dia akan cenderung memberikan perilaku yang menunjukkan wajah yang kusut, atau juga disertai dengan tangisan, omelan, atau mungkin muncul perilaku membanting barang, memukul, atau berteriak. Bisa juga anak dapat mengekspresikan apa yang dia rasakan lewat tulisan, gambar, ataupun musik. Orang tua perlu mengenali bagaimana anak mengekspresikan emosinya. Mungkin juga perlu mengenali bagaimana ayah bunda mengekspresikan emosi. Bisa jadi perilaku yang ditunjukkan sama. Yang kedua, menanyakan pada anak tentang apa yang dirasakan. Orang tua dapat melakukan verifikasi langsung dengan cara bertanya pada anak untuk dapat memahami apa yang dirasakan dan juga mengetahui penyebab emosi tersebut muncul, terutama pada emosi yang tidak menyenangkan. Jika anak belum bisa langsung menjelaskan jenis penyebab emosinya, orang tua dapat menunggu sampai emosinya reda terlebih dahulu. Bagi anak usia dini, bisa jadi kita perlu memberi pertanyaan dengan kalimat yang sederhana. Yang ketiga, banyak-banyaklah menghabiskan waktu dengan anak. Semakin banyak kita menghabiskan waktu dengan anak, maka semakin mudah kita memahami ekspresi emosinya. Bangunlah banyak percakapan yang mengungkapkan pengalaman subjektif yang dialami, juga tentang hal-hal yang disukai atau hal-hal yang tidak disukai, atau juga bisa mengetahui pendapatnya tentang hal-hal yang ditemukan di sekitarnya. Selanjutnya, kita bahas tentang mengajari anak untuk mengungkapkan emosinya. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa anak perlu diajari cara mengungkapkan emosinya? Sebagai bagian dalam diri, emosi perlu diekspresikan dengan tepat, terutama untuk emosi yang tidak menyenangkan, agar tidak mengganggu relasinya dengan orang lain. Pola didikan yang mengesampingkan ekspresi emosi dapat mengganggu perkembangan anak. Sejak dini, anak perlu mulai dikenalkan dengan pengungkapan emosi agar anak terbiasa untuk mengenali dan mengakui apa yang dirasakannya. Usaha yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengajari anak mengungkapkan emosi adalah dengan yang pertama, melabeli emosi yang muncul dari suatu peristiwa. Emosi perlu secara tegas diberi label agar anak kenal jenis emosi tersebut. Contoh, bila anak diberi hadiah, coba katakan, "Wah, adek senang ya mendapat hadiah." Atau, bila anak kecewa karena kalah dalam pertandingan, coba katakan, "Adek sedih ya karena kalah tadi." Dengan memberi label, anak akan lebih familiar dengan pengungkapan emosinya. Tidak hanya pada emosi anak, emosi orang tua juga perlu diungkapkan dengan cara yang sama agar anak dapat meniru langsung dari orang tuanya. Contoh, saat ayah bunda kesal karena misalnya jemuran lupa diangkat, nah coba katakan, "Dek, bunda kesal karena bunda lupa angkat jemuran tadi." Yang kedua, hindari mengabaikan emosi yang tidak menyenangkan.
Contoh, ketika anak kesal karena tidak bisa mengerjakan PR, lalu ia menangis. Apa yang biasa dikatakan orang tua pada anaknya? Mungkin yang muncul adalah, "Udah, gitu aja kok nangis." Atau, "Stop nangis, dasar cengeng." Larangan menangis bagi anak akan diterimanya sebagai larangan untuk mengungkapkan emosi tidak menyenangkan. Anak yang diperlakukan seperti itu secara tidak langsung dididik untuk tidak terlalu memakai perasaannya. Sehingga akhirnya anak akan berpikir ketika memiliki perasaan sedih atau perasaan kecewa, itu merupakan suatu hal negatif dan harus dihindari. Yang ketiga, mengidentifikasikan perasaan dengan tokoh dalam cerita. Menggunakan cerita dongeng atau mungkin film bisa jadi sarana untuk mengajarkan anak mengenali emosi juga. Saat menghabiskan waktu bersama dengan membaca, orang tua dapat meminta anak menceritakan emosi yang muncul dari tokoh yang ada dalam cerita. Selain dalam cerita atau dongeng, orang tua juga dapat melakukan kegiatan bermain peran untuk melatih anak mengenali emosi dari tiap peran yang dimainkan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana memahami emosi anak. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, dapat menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, maka kita perlu sekali memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda saat ini membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka bisa melihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube GKI. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ide aktivitas minggu kali ini sesuai dengan tema sekolah minggu mengikuti kurikulum dari Bina Warga, yaitu Rut menjadi istri Boas, berdasarkan Rut 4 ayat 1-22. Kisah Rut ini berakhir happy ending. Itu semua berawal dari Rut memilih untuk mengikuti Naomi dan percaya kepada Tuhan. Papa Mama, ayo kita ajak anak beraktivitas bersama. Aktivitasnya adalah Geku-Giku. Kita ajak anak membuat figur pengantin Rut dan Boas. Bahan-bahannya adalah gunting, kertas kue, kertas, origami, manik-manik, lem, spidol, selotip, pensil, stik es krim, dan kain tile. Cara membuatnya adalah kita ambil stik es krim, kita lem dalam bagian pinggir,
Lalu kita lem bagian es krim. Jadi seperti ini. Kita buat 2. Oke, lalu kita ambil kertas. Ambil kertas ini, lalu kita gunting. Kita gunting seperti ini. Lalu kita tempel bagian dalam untuk warna putihnya. Tempel dulu. Lalu kita buat bagian jas. Lipat seperti ini. Lalu kita buat segitiga. Kita lipat lagi. Kita buat segitiga. Seperti ini, lalu kita tempel. Seperti ini. Lalu kita akan ambil yang tadi sisa yang telah kita gunting, kita lipat ke belakang. Kita bisa menggunting, apabila terlalu panjang. Gunting. Kita tempel lagi. Bagian dalam.
kita bisa ambil kertas hitam, kita gunting untuk bagian ini. Lalu kita dapat menggambar untuk membuat dasi. Letakkan sini, kita tempel. Lalu kita kasih manut yang terakhir. Ini kita gambar bagian rambut, mata, mulut. Lalu kita ambil kertas kue, kita lipat seperti ini. Lalu kita tempel. Kita ambil kertas putih, kita menggambar hati. Gunting. Lalu kita tempel lagi. Ini kita beri manik-manik. Kita tempel. Lalu kita akan pasang bagian kepalanya.
Terakhir kita menggambar bagian muka. Jadi deh, ini adalah figur Boas dan Ruth. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, girangganku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.